bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia punya dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Jadi provinsi di Indonesia itu ada 38 provinsi. Tapi di video diumpamakan Ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, misalnya Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Danau ini terbentuk karena letusan besar gunung pada puluhan tahun lalu dan menjadi danau vulkanik paling besar di Asia Tenggara. Tak hanya itu, Indonesia juga terkenal dengan fauna yang beragam. Salah satunya adalah komodo. Kita bisa melihat hewan yang langka ini di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia yang juga didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Maka itu, bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal, teman-teman. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misalnya, setiap provinsi punya rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah masing-masing. Contohnya Bali yang punya tari kecak, Papua yang punya rumah adat bernama Honai, dan Jawa punya pakaian adat bernama Kebaya. Ada lagi Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut Betang, Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya, dan lain-lain. Oh iya, selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas, bahkan sudah sampai diakui oleh UNESCO. Misalnya angklung, yaitu alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Angklung sudah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari World Heritage pada bulan Januari 2011 oleh UNESCO. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia punya beragam bahasa, bahasa yang digunakan secara umum tetaplah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia punya banyak sekali perbedaan, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menghargai perbedaan itu dan hidup bersama. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Walaupun berbeda, kita tetap warga Indonesia. Kita harus saling menghormati dan menghargai, karena setiap budaya yang punya masing-masing. Dengan begitu, kita bisa hidup bersama dengan bahagia. Ragam keindahan alam dan kebudayaan ini menjadi kekayaan Indonesia yang sudah sebaiknya dijaga agar bisa menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, kalau
menaiki bambu dan berjalan. Oke. Iya. Selain lengkah ada tali ke layang-layang, terus menaikkan dengan cara tarik dan ulur. Oke. Dan yang terakhir, ada yang tahu? Angkat tangan dulu. Oke. Apa? Lompat tali. Dengan cara bermainan dengan mana? Oke, gimana? Oke, benar. Oke, jadi permainan tradisional itu ada banyak sekali. Misalkan kelereng, sumputan ya, kucingan. Apa? Oh, main catur. Oke, apa lagi? Bola sodor. Apa? Jadi kita akan menonton video 3 permainan tradisional. Yaitu yang pertama adalah kelereng. Sebelumnya bermain kelereng. Halo teman-teman, hari ini aku dan teman-temanku akan bermain kelereng di lapangan. Yuk ikut kami. Kelereng ini memiliki banyak sekali nama. Tidak mudah saja ada yang memiliki gundu, kaleci, meter, ekar, atau klekar. Menurut kalian permainan ini biasa disebut apa? Tahukah teman-teman, kelereng sudah ada dari peradaban Mesir Kuno sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Dahulu, kelereng terbuat dari tanah liat atau batu. Kelereng yang populer saat ini dibawa masuk ke Indonesia oleh bangsa Eropa dan terbuat dari kaca. Cara memainkan kelereng di setiap daerah biasanya berbeda-beda, tapi secara umum memiliki tujuan yang sama, yaitu pemenang bisa mengalahkan lawan dengan menemukan kelereng sebanyak mungkin. Sebelum bermain, kita buat dulu arena permainannya. Arena permainan dapat berbentuk lingkaran, segitiga, garis lurus, bahkan sebuah lubang dengan diameter sekitar 5 cm dengan kedalaman 1,5 cm. Aku dan teman-temanku sedang bermain di arena yang berbentuk lingkaran. Setelah membuat arena bermain, pemain menyepakati jumlah kelereng yang akan disebar di dalam arena tersebut. Masing-masing dari kami memutuskan untuk melihat 3 kelereng agar jumlahnya menjadi banyak dan lebih seru. Sebelum memulai permainan, kita buat dulu garis tanda mulai. Lalu masing-masing pemain melempar kelereng mendekati arena lingkaran tadi. Pemain dengan kelereng yang paling dekat dengan lingkaran mendapat giliran pertama. Pemain kemudian menendang kelereng yang berada di dalam lingkaran untuk mengeluarkannya. Kelereng yang keluar dari lingkaran menjadi milik kita. Pemain hanya diberikan giliran 1 kali setiap putaran. Tetapi apabila bisa mengeluarkan kelereng dari dalam lingkaran, pemain boleh bermain lagi sampai ia tidak berhasil mengeluarkan kelereng. Selain mengeluarkan kelereng dari dalam lingkaran, pemain boleh menembak kelereng pemain lain untuk menjauhkannya dari area lingkaran. Apabila kelereng milik kita masuk ke dalam lingkaran, artinya kita kalah dan tidak boleh bermain lagi. Seru bukan? Selain seru, permainan ini ternyata menggunakan konsep fisika loh. Menendang kelereng yang diam tidak terdekat artinya memberikan gaya pada kelereng. Kelereng yang diam diberikan gaya akan bergerak, kemudian mengobrol dan akhirnya kembali diam. Apabila kita ingin menyerang lagi dengan lebih kencang, kita perlu memberikan gaya yang lebih besar. Saat kelereng saling membentur, terjadi tumbukan atau momentum yang membuat kelereng bergerak di dalam arah, lalu berhenti bergerak. Ternyata kita bisa belajar sains melalui permainan tradisional ya teman-teman. Yuk ajak teman-teman kalian untuk bermain kelereng juga. Aku akan kembali bermain. Sampai jumpa lagi. Nah, itu adalah video singkat tentang kelereng. Kalau kita main kelereng kan harus bersama teman-teman kan. Nah, itu termasuk nilai Pancasila yang keberapa?
Oke, yang ketiga. Nah, jadi ketika kita bermain mainan tradisional, kita tentunya menjaga kebersamaan dan keharmonisan dan juga menanamkan nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Nah, untuk menjaga persatuan dan kesatuan, kita harus tetap bersatu dan tidak berselisih dan tidak bertengkar. Nah, jadi Bapak di sini akan ada LKPD. Untuk kelompok 1 boleh 3 cowok dengan ini, dan kelompok 2 yang di belakangnya ya. Coba diangkat dulu. Ini kursinya. Tadi sudah dipilihkan masing-masing ya. Nah, jadi Bapak akan mengembalikan LKPD. Tadi dapat apa? Oke, jadi di dalam LKPD itu ada petunjuk pengerjaan. Yang pertama, tuliskan pengertian permainan tradisional kalian pilih. Yang kedua, jelaskan aturan bermain dari permainan tradisional. Dan yang ketiga, tuliskan manfaatnya. Oke, kerjakan ya. Dan untuk kelompok kelas 4 ada di kelas. Ini ada LKPD. Tadi sudah dibacakan teks informasinya. Tulis sama kelompoknya ya. Beda juga. Peraturannya ya, yang pertama sudah dibentuk kelompok, yang kedua setiap kelompok melakukan penelitian, bisa cari referensinya dari buku, internet atau pengetahuan kalian. Yang ketiga, menyusun penelitian dan presentasi. Coba dikerjain dulu ya. Oke anak-anak, sudah selesai pengerjaannya? Siapa yang mau maju duluan? Kelas 3 kelas 4? Oke, kelas 4 dulu ya. Diam anak-anak ya. Diam.
Coba kasih tahu Tika. Bagus sekali. Coba beri tepuk tangan. Kasih. Oke, selanjutnya kasih Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebelum tentang permainan kelereng, kami akan menggunakan beberapa anggota kelereng. Pertama, Fadila, Asyania, Atal, Leon, dengan Vivi. Ketuanya akan pengertian. Permainan adalah permainan dan dimainkan dengan cara melempar bola kecil supaya lawan atau memasukkannya ke dalam area. setiap pemain harus membawa kelereng sendiri. Jika kelereng pemain mengenai kelereng lawan, pemain tersebut mendapatkan kelereng lawan sebagai poin. Manfaatnya melatih ketelitian dan konsentrasi, mengerjakan bersama dan produktivitas, menjadi kegiatan digunakan untuk mengisi waktu luang. Itulah fantasi seorang permainan kelereng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak bisa tarik kesimpulan dari kelas 3 dan kelas